Saudara-saudari Kristus, Merry Christmas, Happy New Year kepada kamu. Kita masih di musim Christmas. Musim Christmas berhenti atau akhir di 8 hari bulan Januari tahun baru. Itu pembaptisan Tuhan. Dan bukan saja kita masih dalam musim Christmas. Kita pun dalam Octave Christmas. Christmas hari besar. Kita tidak boleh merayakan 1 hari. Kita merayakan 8 hari. Erti Octave 8 hari. Hari ini, hari Minggu ini masih dalam Octave Christmas. Hari ini kita merayakan hari keluarga kudus. Jesus, Maria, Joseph. Merayakan dalam Octave Christmas. Dan keluarga kudus, Jesus, Maria, Joseph. Mengapa kudus? Sebab Allah yang Bapa itu keluarga. Allah yang Bapa. Jesus anak Allah. Dilahirkan melalui kuasa Roh Kudus dalam rahim Perawan Maria. Sebab itu keluarga mesti kudus. Siapa bapa dia? Allah. Siapa anak dia? Jesus, anak Allah. Bagaimana lahir? Melalui kuasa Roh Kudus dalam rahim Perawan Maria. Dan jangan lupa, keluarga kamu pun kudus. Mengapa? Siapa keluarga? Bapa keluarga kau. Keluarga kamu. Siapa Bapa? Allah Bapa. Kamu anak Allah. Saudara Jesus dilahirkan melalui rasa Roh Kudus dalam rahim gereja. Gereja jadi mama kamu. Kamu lahir melalui gereja, melalui Roh Kudus dalam rahim gereja di sakramentum pembaptisan. Itulah iman kita. Iman yang terpenting. Ada iman, ada Allah. Tiada iman, tiada Allah. Ada iman boleh baptis. Tiada iman, tidak boleh baptis. Iman yang terpenting. Ada iman, ada Allah. Tiada iman, tiada Allah. Sebab itu hari ini pembacaan memberitahu kita tentang iman. Terutama iman Abraham. Pembacaan pertama dari buku Kejadian Genesis memberitahu kita iman Abraham. Abraham semua pun tua, tidak ada anak. Isteri pun tua, tidak ada anak. Tapi Allah janji dia, kamu akan ada anak. Banyak macam bintang di langit. Sebab itu Allah suruh Abraham, kau keluar, kira bintang. Kalau boleh kau kira bintang. Mana boleh kira bintang? Anak kau, keturunan kau, banyak macam bintang. Mustahil, bagaimana percaya ini? Macam tidak logik. Tetapi Abraham percaya. Mustahil pun percaya. Abraham apapun tiada, anak pun tiada, tanah tiada, masa depan tiada, masa silam tiada, tanah tiada, masa depan tiada, masa silam tiada. Dia ada satu saja, iman. Cukup. Sebab iman ada Allah. Cukup dan cukup. Abraham percaya. Sebab itu Isaac lahir. Dan keturunan Abraham banyak macam bintang di langit. Sebab itu Mazmur hari ini ikut pembacaan pertama memberitahu kita mesti macam Abraham. Beriman di Allah, percaya Allah. Sebab Allah taat kepada janji dia. Allah taat tentang janji dia. Percayalah Allah. Macam Abraham. Sebab itu, tadi kamu jawab 4 kali. He, the Lord, is our God. He remembers His covenant forever.
He, the Lord, is our God. He remembers His covenant forever. Dialah Tuhan Allah kita. Dia ingat janji Dia selama-lamanya. Tidak pandai lupa. Dia ingat janji Dia selama-lamanya. Itulah kita jawab 4 kali. Mazmur ada 4 bahagian. Bahagian pertama, kedua, ketiga. Panggil kita, terima kasih Allah sebab Allah sudah buat banyak untuk kita. Bahagian keempat memberitahu kita, pujilah Allah sebab Dia taat kepada janji Dia. Itulah Mazmur hari ini memberitahu kita. Kita mesti macam Abraham, beriman di Allah, percaya di Allah. Sebab Allah taat dalam janjian Dia selama-lamanya. Pembicaraan kedua dari buku Ibrani pun cakap iman juga. Pembicaraan kedua memberitahu kita, Abraham sudah tua, tidak anak. Isteri dia Sarah tua, tidak ada anak. Tapi bila Allah suruh dia, kau pergi tempat, pergi tanah saya tunjuk. Abraham pergi. Semua pun dia tidak tahu mana dia pergi. Dia tidak tahu. Allah cakap, dia percaya, dia pergi. Dia pergi mana, tidak tahu. Itulah iman Abraham. Pembacaan kedua pun memberitahu kita tentang iman Sarah, isteri Abraham. Tua sudah, tidak anak. Tapi Sarah, isteri Abraham, percaya apa Allah janji, dia taat dalam janji Dia. Itulah iman Sarah. Nah, sebab itu pembacaan kedua memberitahu kita. Sebab iman Abraham dan Sarah, Ishak lahir. Ada lagi pembacaan kedua memberitahu kita. Sudah Ishak lahir. Allah suruh Abraham, sekarang itu anak, korban kepada saya. Tidak ada logik. Ini anak kau janji sudah kasih saya, sekarang kau ambil balik. Korban anak Ishak untuk saya. Mustahil. Tapi Abraham percaya. Dia korban anak Ishak untuk Allah sebab dia ada iman. Dia percaya Allah akan kasih balik Ishak untuk dia. Sebab itu dia korban Ishak. Dan Allah kasih Ishak balik untuk dia. Itulah pembacaan kedua. Iman. Penting lagi Testamentum Baru. Testamentum Baru memberitahu kita sebab iman Maria, iman Joseph, Kristus lahir melalui kuasa Roh Kudus dalam rahim perawan Maria. Sebab itu Kristus anak Allah, Allah Bapa, lahir melalui Roh Kudus dalam rahim perawan Maria. Itulah keluarga suci, bengkapatel suci. Siapa Bapa Allah? Siapa Yesus anak Allah? Bagaimana lahir melalui Roh Kudus dalam rahim perawan Maria. Jangan lupa, keluarga kau pun kudus. Keluarga kau pun kudus. Sebab siapa keluarga kau? Allah Bapa. Kamu anak Allah. Dilahir melalui kuasa Roh Kudus dalam rahim gereja. Di sakramentum pembaptisan. Allah Bapa keluarga kau. Jesus saudara kau. Gereja mama kau. Kau lahir melalui kuasa Roh Kudus di sakramentum pembaptisan. Penting bang. Kalau kau suci.
Siapa bapa? Allah. Siapa kau anak Allah? Siapa saudara kau? Jesus. Siapa mama kau? Gereja. Bagaimana kau lahir? Roh Kudus. Di mana? Di rahim gereja. Gereja mama kau. Kau lahir melalui Roh Kudus. Di rahim gereja. Di sakramentum pembaptisan. Injil hari ini memberitahu kita, dari Lukas memberitahu kita, Maria dan Joseph, mereka percaya Allah, beriman di Allah. Sebab itu mereka buat kehendak Allah, buat undang-undang Allah. Habis itu, pembacaan pertama, pembacaan Injil memberitahu kita, pembacaan Injil memberitahu kita, sudah Maria, Joseph sudah buat apa undang-undang suruh buat. Mereka balik Nazareth, bawa Jesus balik Nazareth. Di sana Jesus tumbuh dalam badan, tumbuh dalam otak, tumbuh dalam roh. Bahasa English. He grew to maturity, filled with wisdom. God's favor was with him. Dia tumbuh physical, tumbuh mental, tumbuh dalam roh. Sama juga Bapa mama keluarga beriman Allah, buat kehendak Allah, buat undang-undang Allah. Anak-anak kau mau tumbuh dalam badan, otak, dan roh. Anak-anak kau akan grew in maturity, filled with wisdom, and God's favor will be with them. Anak-anak kau akan tumbuh dalam physical, mental, dan roh. Itu penting. Itu penting. Sekarang, saya mau sharing dengan kau 10 kamu boleh buat dalam keluarga untuk keluarga kamu gembira, sehat, dan kudus. Pertama, keluarga mesti sama sembahyang. A family that prays together stays together. Kalau keluarga sama-sama sembahyang, keluarga akan tinggal sama-sama. A family that prays together stays together. Kedua, mesti bikin satu keluarga besar. Artinya 10 keluarga atau 15 keluarga jadi satu keluarga besar macam BEC, Basic Ecclesial Community. Supaya itu keluarga-keluarga 10-15 keluarga boleh tolong satu sama lain, sokong satu sama lain, sembahyang untuk satu sama lain. Ketiga, keluarga mesti sama-sama makan malam. Dan bila sama-sama makan malam, jangan main handphone, jangan tengok TV. Keempat, keluarga mesti ada komunikasi. Artinya cakap dengan satu sama lain, dengar satu sama lain. Supaya keluarga boleh komunikasi, ada community, ada community. Kelima, keluarga mesti sama-sama main, sama-sama sukan, sama-sama exercise, sama-sama main games, sama-sama rekreasi, sama-sama cuti. Itu pun penting. Keenam, saya pun lupa sudah. Suami istri masih sama-sama. Anak dan papa mama masih sama-sama. Kalau bapa selalu tidak ada, bahasa Inggris cakap psikologi ya, absent father syndrome. Itu satu psikologi kacau itu anak-anak, terutama anak-anak lelaki sebab selalu bapa tidak ada. Keenam atau ketujuh saya pun lupa. Dan papa mama mesti berkongsi mereka punya iman dan cinta untuk anak-anak.
Mesti mereka, papa mama, kasih anak-anak mereka punya iman dan cinta. Ke-8. Datu dan nenek. Datu dan nenek. Mesti sharing atau berkongsi pengalaman mereka, ingatan mereka, memori dan kebijaksanaan mereka, wisdom kepada anak-anak dan cucu-cucu. Macam saya lah, tua sudah umur 74 sudah dekat. Masih saya sharing experience, memory dan kebijaksanaan wisdom untuk kamu. Ke-9, ini penting. Keluarga mesti 3 anak. Kalau tidak ada anak, boleh ambil anak angkat. Keluarga mesti 3 anak. Kalau tidak anak, mesti ambil anak angkat. Mengapa? Mengapa 3 anak? Sebab kalau tidak ada 3 anak, nanti lama-lamanya itu bangsa, itu orang pandai kurang-kurang sampai hilang. Bahasa Inggeris cakap replacement level, garis ganti. Orang muda ganti orang tua. Garis ganti 2.1. Artinya 3 loh, 2.1, 3 loh. Sebab itu saya suruh mesti ada 3 anak atau lebih. Supaya itu bangsa tidak pandai kurang-kurang sampai hilang. Di Malaysia, orang Cina kurang anak. Ikut statistik Department of Statistics Malaysia 2020 Cina Malaysia beranak 1 saja, mana cukup? 2.1, 3 apa? 1 dia cukup. Tahun lalu 2022 last year, kurang lagi, 1 pun tidak ada. Beranak 0.8. 0.8, nanti lama-lama orang Cina pandai kurang dan hilang. Sebab itu saya kasih tahu orang Cina, mesti kau beranak 3 atau lebih supaya bangsa orang Cina terpandai kurang-kurang sampai hilang. 10. Keluarga mesti satu keluarga pergi gereja. Satu keluarga pergi gereja. Terutama untuk sembahyang misa hari Minggu dan lain-lain. Dan dengan ini, saya wish kau lagi Merry Christmas, Happy New Year. Saya wish kau lagi a happy, healthy, and a holy family. Amen. Tuhan memberkati kamu.